Halo, saya Augustiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dan jaringan komputer pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi untuk materi hari ini saya akan menyampaikan poin-poin bagaimana komunikasi di dalam jaringan komputer dan nantinya apa saja perangkat-perangkat yang ada di jaringan komputer yang dibutuhkan supaya dapat saling berkomunikasi. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai outline yang akan kita bahas pada kali ini. Nantinya saya akan membahas tentang komunikasi data, lalu ada perangkat jaringan komputer, serta nanti ada di poin ketiga yaitu jaringan komputer dari masing-masing sub-subnya, yaitu dari klasifikasinya, jaringan berbasis kabel dan jaringan yang berbasis net kabel, atau di sini dikenal dengan istilah wired network sama wireless network ya. Kita langsung saja mulai pada poin pertama, yaitu tentang komunikasi data. Jadi sebelum adanya peran di dalam jaringan komputer, kita harus tahu dulu apa yaitu tentang komunikasi data, karena yang terjadi di dalam jaringan komputer supaya dapat berkomunikasi itu di dalamnya ada komunikasi data. Maka dari itu saya akan mengawali dari komunikasi data ini adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media ya. Jadi istilahnya di sini ada electronic data interchange ya, karena ada medianya. Media tersebut dapat berupa media tadi yang saya sebutkan, kabel atau wireless. Nah, sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jadi sistem yang memungkinkan, karena kita membicarakan tentang sistem berarti ada sebuah aturan di dalamnya ya, yang sudah terstruktur, itu tersistem di dalamnya, yang bisa menjadikan sebuah transmisi data ya, itu disebut jaringan komunikasi data. Nah, jaringan komunikasi data ini merupakan komponen penting ya yang sekarang kita gunakan ya. Itu seperti itu, karena sudah menjadi hal yang bisa dibilang hal yang utama kayak gitu. Nah, kita awali dulu dari kata jaringan itu tadi. Ya, di sini deretan dari berbagai poin node ya, karena kita ngomong network atau jaringan berarti ada node-node yang saling berhubungan. Kalau kita istilahnya kayak ngomong seperti kayak sebuah relationship atau sebuah hubungan ya, berarti kita tahu misalkan hubungan kita berteman dengan siapa aja kayak gitu. Kita mempunyai grup, misalkan grupnya nanti, nah itu kan berarti punya node-node yang misalkan si A dengan si B dengan si C dan seterusnya ya. Nah, saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Nah, lalu kalau di jaringan komputer itu sendiri adalah di sini ya didefinisikan atau dijabarkan sekumpulan komputer, bisa printer dan peralatan lainnya yang saling terhubung ya, yang nantinya ya di dalamnya itu ada informasi dan data ya, bergerak melalui media transmisi tadi ya. Di dalam saya sebutkan ada namanya peran komunikasi data tadi, sehingga memungkinkan pengguna jaringan saling bertukar ya, informasi, dokumen ya, dan data ya. Ini yang dimaksud dari dari Dian Ardiansyah ya, yang sumbernya dari www.ilmukomputer.com. Nah, selain itu di dalam elemen sistem komunikasi data ya, di dalam di dalam komunikasi data ada elemen sistem komunikasi data. Berarti karena kita ngomong tentang komunikasi data berarti ada yang terlibat di dalamnya ya. Yang terlibat di dalamnya itu ada source-nya ya, ada transmitter, ada transmission system, receiver, serta destination. Ini ada 5 poin, yang nantinya 5 poin ini adalah menggambarkan bagaimana si proses komunikasi data itu terjadi. Kita awali dari sumber, berarti nanti alat ini yang nantinya akan membangkitkan sehingga dapat mentransmisikan. Karena kita karena akan mengirimkan, berarti kita butuh sumbernya kan. Nah, berarti kita harus tahu sumbernya itu dulu. Nah, kemudian transmitternya ya, yang nantinya akan bekerja untuk mengirim. Kalau di sini dimisalkan nanti melalui
jaringan telepon misalkan seperti itu. Karena kita maunya berkomunikasi lewat telepon, ya berarti kita harus melintasi atau melalui jaringan telepon itu, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada transmission system. Di sini berupa jalur tunggal ya. Sistem transmisinya nanti yang di sini bisa untuk menghubungkan antar sumber ya, dari source ke destination ya, yaitu transmission systemnya. Lalu ke receiver ya, jadi nanti di sisi sebelum sampai ke penerima itu pasti ada receivernya yang menerima dengan melalui yang sama seperti kayak kita mau mengirimkan tadi dengan transmitternya, itu pasti dari sisi destinationnya sebelumnya ada receivernya ya, dan kemudian ada destinationnya yang ini nanti menangkap data yang nanti bisa dibaca lalu di kembalikan lagi mungkin atau bagaimana. Nah, itu adalah elemen sistem di dalam komunikasi. Kalau secara gambaran kurang lebihnya seperti ini. Jadi di mana model komunikasi data itu yang ingin saya sampaikan adalah komunikasi data itu tidak hanya terpaku oleh kita ngomong komunikasi data pada jaringan komputer, tidak. Bahkan tadi disebut ada printer, terus kemudian ada telepon ya, kemudian misalkan chatting, video call dan lain-lain. Itu kurang lebih hampir sama model komunikasi datanya. Cuman ini dimodelkan dengan komunikasi data secara sederhana. Artinya dalam pengembangannya, dalam implementasinya mungkin ya sedikit bedanya, ada perbedaan, namun konsepnya seperti ini ya untuk komunikasi data. Nah, kemudian di dalam komunikasi data tadi ya ada fungsi yang harus kita ketahui ya, di mana di sini memberikan informasi kepada orang dengan tepat waktu, karena kita bisa mempersingkat jarak ya, seperti itu. Terus memberikan informasi data terupdate pasti, dan memungkinkan orang yang berada pada lokasi yang jaraknya cukup jauh tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian syaratnya adalah apa yang digunakan untuk bisa berkomunikasi. Ya harus pasti kita mempertimbangkan tentang performancenya ya. Jadi kalau kita ingin melakukan transmit atau berkomunikasi dengan jarak jauh ya, kalau ingin kita cepat ya kita harus memikirkan tentang performanya juga, seperti itu. Jadi mungkin mempertimbangkan ya kecepatannya, medianya, jumlah yang pemakainya berapa, karena itu pasti sangat berpengaruh ya. Kemudian ada konsistensi, ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang. Jadi kita harus konsisten, itu juga dipikirkan ya. Kemudian ada reliabilitas ya, itu kehandalannya yang bisa kita pastikan untuk disyarat di jaringan komunikasi data ini. Terus kemudian keamanannya itu juga sangat penting supaya tidak diakses atau tidak diambil ya atau diretas ya hak aksesnya yang kita miliki, ya itu juga harus dipikirkan keamanannya juga. Nah, kemudian di dalam sistem dasar komunikasi data itu ya, berlangsungnya komunikasi data tadi yang tadi saya ada elemen-elemennya tadi ya, nantinya ya komponen itu juga akan menjadi sedikitnya menjadi 3 komponen. Pastinya di sini ada transmitternya tadi, ada receiver serta ada medianya. Kalau kita jabarkan tadi kan prosesnya di dalam proses komunikasi data tadi itu ya, dari mulai ada source-nya, ada transmitternya, ada sistem transmisinya, lalu ada receiver-nya, start destination-nya. Kalau kita ngomong komponennya ya berarti ketiga ini gitu ya. Nah, itu teman-teman yang harus pahami. Nah, kemudian karena tadi di dalam komunikasi data tadi terjadi adanya komunikasi, pasti ada mode transmisi yang digunakan ya. Nah, di dalam mode transmisi dalam komunikasi data itu ada yang dikenal dengan istilah kata simplex, half duplex serta full duplex. Simplex ini yang transmisi yang hanya dapat dilakukan satu arah, misalkan seperti kita menonton televisi atau radio seperti itu, karena tidak ada komunikasi yang berlangsung secara langsung ya, karena ini hanya satu arah, itu bisa disebut dengan mode transmisi simplex. Itu contohnya. Kalau half duplex yang perkembangannya sedikit lebih maju lagi, seperti alat untuk berkomunikasi jarak jauh, yaitu seperti walkie talkie ya, itu adalah salah satu half duplex. Nah, full duplex ini yang memang teknologi yang sekarang kita gunakan ya, seperti berkomunikasi menggunakan
jaringan komputer yang sering kita gunakan sekarang. Nah, itu sudah termasuk dengan mode ya, full duplex seperti itu, karena kita bisa langsung berkomunikasi dan langsung bisa menjawab ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selain tadi mempertimbangkan ada tadi juga mengetahui ada modenya juga. Nah, lalu juga ada yang harus kita ketahui di komunikasi data ya. Dan baik nanti di jaringan komputer itu juga pasti nanti dikenalkan ada namanya protokol. Nah, protokol ini kalau kita definisikan secara dasar aja, protokol itu adalah sebuah aturan. Dimana kalau misal kita mau berkomunikasi aja lewat telepon, berarti kita harus menyebutkan biasanya halo seperti itu, lalu dijawab lagi halo lagi, dan kemudian saling bertanya, saling merespon kayak gitu. Nah, pada jaringan komputer pun sama, tidak asal karena kita memikirkan yang penting saya bisa berkomunikasi dan saya anggap berarti saya tuh udah bisa melakukan semua hal di dalamnya. Itu tidak bisa, artinya pasti ada batasan-batasannya ya. Salah satunya ada protokol seperti nanti hanya bisa mengakses fitur-fiturnya apa saja, dan nanti yang dapat dilakukan apa di dalam jaringan itu. Nah, di protokol pada jaringan komputer pun sama dasarnya. Misalkan contohnya saja seperti kita mengakses web browser kayak gitu, meminta alamat misalkan web, contohnya di sini di newsac.id, di mana nanti kita harus berarti mengakses ke servernya sana, artinya kita sudah punya akses keluar atau belum, seperti itu kan. Nah, nanti kalau sudah, apakah kita diizinkan ya mengakses web tersebut, sehingga nanti ketika direspon balik nanti berarti kita bisa mengakses halaman tersebut, nanti bisa melakukan hal seperti kayak login ya, atau melihat nilai dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, protokol pada jaringan komputer di sini kita harus tahu ya, ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan ya, berarti ada informasi yang saling ditukar. Nah, setiap perangkat jaringan komputer harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Artinya di sini kalau nanti belajar lebih lanjut lagi, itu ada yang dikenal dengan istilah namanya OSI layer atau TCP/IP layer. Itu kalau kita belajar di sana, itu pasti kita harus tahu bahwa di dalam perangkat jaringan kita tuh harus berkomunikasi dengan struktur yang sama. Itu yang di poin yang dibahas di situ nanti. Nah, oleh karena itu struktur pesan yang melalui jaringan sudah distandarisasi dan disebutkan ini ya, itu disebut sebagai protokol. Jadi artinya protokol di sini itu tidak hanya asal ada aturan gitu, enggak, tapi juga di sini ada standarnya yang sudah dideskripsikan dalam serangkaian aturan. Nah, kemudian bagaimana mengenali setiap komputer dalam jaringan ya, karena di dalam jaringan itu identiknya kita bisa berkomunikasi ya, itu kita harus tahu nanti kita bisa berkomunikasi itu pasti dengan salah satunya adanya alamat IP, yang kemudian alamat IP itu ditentukan ya dengan mekanisme subnetting. Jadi kalau kita ketahui kok kita bisa berkomunikasi di internet, atau bahkan tanpa internet pun kita bisa berkomunikasi dengan perangkat sebelah kita atau perangkat yang ada di satu ruangan kita, itu namanya jaringan LAN ya, itu berarti ada alamat IP dan subnetnya di dalamnya itu ya. Nah, lalu apa saja aplikasi komunikasi data yang bisa kita rasakan atau bisa kita manfaatkan ya? Kalau sudah terhubung ke internet ya pasti kita bisa memanfaatkan web seperti sistem informasi, website akademik, katalog, marketplace dan lain-lain. Tapi kalau mungkin masih ya berupa lokal, kita bisa memanfaatkan sharing printer, sharing file ya, atau enggak kalau hanya sekedar untuk komunikasi via suara seperti telepon, atau juga bisa menggunakan fax ya. Nah, itu bisa saja, yang itu ya pasti dalam masuk ranahnya aplikasi di dalam komunikasi data. Nah, masalah yang timbul pada komunikasi data apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu pasti ada kecepatan transfer, itu sangat berpengaruh karena tergantung tadi medianya, jumlah pemakainya juga. Nah, kemudian teknik komunikasinya, jadi pengaturan lalu lintasnya bagaimana tuh dalam kita melakukan konfigurasinya ya, itu yang harus dipikirkan. Nah, itu poin pada di dalam komunikasi data, sehingga nanti kalau teman-teman dipelajari kembali ya atau
dibaca kembali ya tentang komunikasi data. Nanti bila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, lanjut mengenai poin yang kedua, yaitu tentang perangkat jaringan komputer ya. Nah, untuk perangkat jaringan komputer tersendiri, teman-teman umumnya harus sudah mengetahui bahwa kita bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer, pasti tadi ada perangkat-perangkat yang digunakan. Mungkin yang selama ini kita tahu bahwa perangkat yang kita gunakan ya seperti laptop, PC, atau smartphone yang kita gunakan untuk berkomunikasi ya, itu termasuk di dalamnya ya. Itu tidak salah ya. Jadi teman-teman juga bisa menyebutkan itu sebagai istilahnya adalah hostnya atau kliennya. Nah, nanti perangkat-perangkat yang lain nanti kita bisa kenal seperti server ya, bisa kenal seperti router, switch, hub ya, kemudian ada access point, lalu ada jalur komunikasi yang digunakan. Nah, ini umumnya bagian-bagian ya yang ada di slide ini. Nantinya kita bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Itu sudah digambarkan pada slide ini ya. Dan kita juga harus mengenal istilah kata ISP, Internet Service Provider. Jadi kalau misalkan kita melihat ya bahwa kita bisa berlangganan internet, bisa menggunakan internet maksudnya di rumah, itu baik dengan media seperti berbasis kabel ya, seperti menggunakan fiber optik yang sekarang sering digunakan, atau dengan menggunakan modem ya yang berbasis sinyal. Itu nanti kita bisa terhubung ke dalam jaringan internet ya. Kita tahu itu adalah ISP yang kita gunakan ya. Nah, kita kenalan dulu sama dengan yang jalur berbasis kabel dulu ya. Umumnya jalur kabel yang kita lihat ya, yang ada di sebelah kiri ini, dari nama kabel koaksial, itu umumnya kabel koaksial yang digunakan pada jenis perangkat seperti antena ya. Jadi seperti TV kabel ya, itu seperti itu. Yang di lapisannya ada terbungkus shield ya, atau istilahnya ada kabel pelindungnya seperti itu ya. Jadi di luarnya itu ada namanya, biasanya ada pelindungnya, pembungkus seperti kayak aluminium. Nah, kemudian yang di kanan dulu ya, kabel tembaga ya. Itu ada kabel tembaga yang umumnya dulu masih digunakan sebagai media komunikasi atau sebagai untuk internet yang base-nya ADSL ya. Tapi sekarang udah jarang digunakan, tapi yang masih digunakan ini untuk media telepon ya, untuk telepon berbasis kabel yang milik Telkom, itu masih digunakan kabel tembaga ya. Jadi seperti itu umumnya masih ada. Nah, kalau yang sekarang di sini kabel fiber optik yang paling cepat ya, yang paling diandalkan ya. Umumnya masing-masing ini punya fungsi ya dan kegunaannya masing-masing, dan juga pasti punya batas kecepatan atau maksimum kecepatan yang dia miliki ya. Jadi itu nanti bisa teman-teman cari mengenai ketiga jenis kabel ini, seberapa cepat sih kabel ini kayak gitu, dan fungsinya sudah diimplementasikan atau digunakan untuk komunikasi apa saja ya. Itu seperti itu. Nah, lalu di poin kedua kita menginjak kepada perangkat-perangkatnya ya, yang berupa fisik ya. Karena kita ngomong berupa fisik berarti yang hampir berdekatan dengan kita, mungkin yang berdekatan dengan kita secara langsung ya tadi ya, host tadi ya, seperti PC, klien, atau smartphone. Namun perlu teman-teman ketahui juga ada fisik yang nantinya harus teman-teman ketahui, yaitu server. Karena server ini yang juga berupa fisik ini yang bertugas untuk melayani ya, menyediakan layanan yang diperlukan host tadi yang saya sebutkan, PC, laptop ya, smartphone yang kita gunakan. Misalkan kita mengakses web di news.ac.id, terus kemudian mengakses Google, Facebook ya, dan lain-lain, itu berarti ada server yang di sana yang disediakan untuk melayani ya, seperti itu ya. Dan kebutuhan perangkat server ini juga bervariasi, tidak
selalu sama, harus menyediakan server dengan spek sekian 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 itu, atau dengan spek server yang kebutuhannya yang sama, itu tidak selalu ya, seperti itu. Nah, contoh layanan server sendiri seperti untuk penggunaan database, server email, server file sharing ya, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai poin pada server itu apa. Yang terpenting adalah poinnya adalah dari pengantar teknologi informasi ini, server di sini adalah untuk menyediakan sejumlah layanan tadi. Ya, yang kedua adalah router. Berfungsi sebagai penghubung beberapa subjaringan yang berbeda. Artinya kalau kita mengenal perangkat satu ini di dalam jaringan komputer sebut dengan router, mungkin ada yang pernah kenal dengan router yang dengan mereknya atau dari platform Mikrotik, atau yang kenal juga dengan platform Cisco ya. Nah, mereka atau platform-platform ini juga salah satu platform unggulan yang digunakan baik di perusahaan startup ya, baik di rumah itu juga ada yang menggunakan seperti RT RW net kayak gitu. Nah, itu digunakan untuk mengatur, untuk membagi sub-sub jaringan yang berbeda. Artinya kita bisa memecah jaringan kita supaya banyak digunakan atau bisa digunakan oleh beberapa jaringan yang berbeda ya. Nah, salah satu kegunaannya seperti itu. Nanti juga ada cara kerjanya, nanti teman-teman bisa cari bahwa router ini harus nanti memiliki setiap portnya itu memiliki alamat MAC yang berbeda-beda ya. Alamat kalau kita kan kenalnya kalau di handphone itu ada kata-kata IMEI ya. Kalau di perangkat-perangkat seperti yang kita untuk gunakan di jaringan ini, kita harus tahu namanya MAC address-nya ya. Nah, itu pasti mempunyai MAC address yang berbeda-beda ya. Nah, dan dia meneruskan paket data tersebut tujuannya. Dan nanti juga di sana bisa melakukan blok, bisa maksudnya nge-filter, mengatur lalu lintas. Itu tugasnya, perannya si router tadi. Nah, lain halnya kalau kita mengenal pada satu perangkat yang setelah ini, yaitu switch. Kebalikannya, kalau dia di sini meneruskan paket data yang sama. Intinya si switch ini tanpa melihat kamu dari jaringan yang mana ya, artinya dia tugasnya untuk langsung memforward, langsung meneruskan ya, supaya sampai ke tujuan ya, supaya ke penerimanya ya. Jadi itu tugasnya, perannya si switch. Makanya kalau kita ngelihat router itu umumnya yang mungkin kalau kita lihat ya, yang kita gunakan juga mungkin kalau ada yang menggunakan portnya mungkin jumlahnya lebih kecil ya, lebih sedikit, maksudnya bukan lebih kecil, lebih sedikit. Kalau yang switch mungkin ada yang 8 port, 16 port, bahkan mungkin yang di sini 24 port ya, karena memang kebutuhan untuk bisa diteruskan, disampaikan ke beberapa PC yang mungkin cukup banyak. Kalau switch ya bisa sampai puluhan itu ya. Dan itu nanti tergantung kebutuhannya berapa. Nanti kalau emang butuhnya sampai ratusan ya berarti kita cukup ambil switch atau beli switch yang ukurannya kapasitas menampung di puluhan itu atau ratusan itu, sehingga kita tidak perlu ya membuang-buang untuk membeli router ya yang mungkin jumlah portnya sedikit. Karena kalau router cukup sudah kita bisa membagi pada subjaringan yang berbeda, itu lalu tugasnya si switch yang meneruskan. Nah, lalu ada modem ya. Modem di sini singkatan dari kata modulator, demodulator, yang tugasnya mengubah sinyal digital ke dalam analog atau sebaliknya ya. Sehingga kalau teman-teman sekarang mungkin sering lihat bahwa modem-modem sekarang udah ini ya, include wireless ya, ada yang MiFi seperti itu, atau yang dulu masih pakai yang model USB ya, yang tugasnya langsung dia bisa mengubah sinyal yang kita gunakan di dalam suatu ISP tertentu, itu bisa digunakan untuk internet kalau memang sudah tersedia paketnya atau tersedia layanan internetnya ya. Kemudian ada access point. Di sini perangkat yang nanti berisi transceiver yang tugasnya untuk ya menerima sinyal dan mengirimkan ya. Sehingga kalau kita misalkan lihat di suatu tempat, kalau kita melihat ada satu alat yang mungkin ada seperti antena seperti itu yang kecil ya, itu di situ tugasnya selain dia sudah menerima jaringan yang sudah disetting atau dikonfigurasi, lalu dia ditugaskan untuk melakukan share
ya meneruskan itu, ya mentransmisikan ke ya cakupan areanya yang bisa dilalui, sehingga akses point ini selain tadi tujuannya meneruskan tadi, dia juga memperluas jangkauannya ya, tergantung dari perangkatnya sendiri tadi akses point itu ya. Nah, jadi itulah mengenai perangkat-perangkat yang ada di jaringan komputer secara umum, sehingga nanti teman-teman bila ada yang nanti mau ditanyakan, nanti bisa disiapkan pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan ya. Itu untuk pada perangkat jaringan komputer. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, kita masuk pada bagian apa sih jaringan komputer itu sendiri. Jadi karena kita tadi sudah mengenal tentang komunikasi data ya, lalu kita mengenal perangkat-perangkatnya, sehingga kita sudah tahu, oh berarti di dalam jaringan komputer itu tadi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah komputer dan perangkat-perangkatnya ya, yang lain tadi untuk supaya dapat berbagi sumber daya, lalu bisa berkomunikasi dan bisa mengakses informasi ya, karena tadi kita sudah tahu perangkat-perangkat tadi ya. Dan nanti setiap bagian dari jaringan komputer tadi dapat meminta dan memberikan layanan ya, karena itu perannya tadi si server tadi. Kalau saya sebagai klien meminta ya, kalau si server berarti memberikan. Nah, contoh analogi yang bisa kita gunakan di jaringan komputer itu kalau kita berbicara tentang pengiriman surat, kalau kita di jaringan hampir sama prosesnya. Kalau kita ngomong di tradisional atau di dalam pengiriman surat ya, di jaringan itu katakanlah itu sebagai data atau informasi. Kalau kita ngomong surat itu kan yang apa namanya disiapkan itu kan pasti ada informasinya atau pesan yang disampaikan kan. Nah, itu kalau di jaringan ada data dan informasinya. Nah, kalau amplop di dalam pengiriman tradisional, kalau di pengiriman jaringan itu katakanlah protokolnya. Kalau dalam pengiriman tradisional itu tidak menggunakan amplop, artinya kan tidak dapat dikirim, pasti ditolak di dalam pengiriman itu, karena pesan yang akan dikirimkan kan terbuka dan dibiarkan begitu saja. Nah, makanya dengan protokol atau disingkat tradisional itu amplop, oh berarti kita mengikuti ya aturan di dalamnya, seperti kalau dulu harus menggunakan perangko, kalau dulu pengiriman pakai pos, kalau sekarang mungkin harus menggunakan alamat yang lengkap, kemudian dibungkus secara rapat kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kotak suratnya ya berarti nanti kliennya gitu kan. Kalau kantor posnya berarti si servernya. Nah, kalau di sini jalannya ya berarti jaringan yang dilaluinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pada bagian analogi di jaringan komputer. Nah, lalu kalau kita ngomong di jaringan komputer, berarti kita juga harus paham klasifikasi-klasifikasinya. Di antara lainnya adalah cakupannya, yaitu cakupan geografisnya. Ya, kalau kita sering dengar kata-kata ada LAN, pasti dikenal juga ada MAN, ada WAN. Ini harusnya sedikit ini ya, kebalik ya urutannya ya, harusnya LAN, MAN, lalu WAN. Nah, LAN itu yang cakupannya kecil ya, antar gedung ya. Bisa antar gedung memang jika gedungnya tidak terlalu besar, atau mungkin cakupannya kecil aja, satu ruangan kayak gitu, antar ruangan itu bisa dikatakan kategori jaringan LAN juga. Nah, kalau mau cakupannya lebih besar, MAN itu antar kota. Nah, itu seperti itu bisa ya. Kalau yang cakupannya lebih luas lagi yaitu WAN, Wide Area Network, bisa antar benua, antar negara. Nah, lalu makanya dari ketiga hal ini terus berkembang menjadi internet. Nah, itu seperti itu. Sehingga kata-kata internet atau pengembangan teknologi internet itu ya awalnya cakupannya dari kecil seperti ini, LAN, kemudian diikuti dengan MAN, lalu ditambah dengan WAN, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tentang klasifikasi jaringan berdasarkan distribusinya, nah kita harus tahu ada jaringan yang terpusat serta jaringan yang terdistribusi. Itu harus tahu bedanya apa. Kalau terpusat itu nanti sejumlah komputer klien yang mengakses sumber informasi yang berasal dari satu komputer server. Ya, jadi kalau misalkan ada 5 komputer klien atau 5 PC atau 5 laptop, itu mengakses sumbernya hanya cuma di satu komputer server itu. Jadi tidak boleh mengakses di lain tempat. Nah, itu namanya jaringan terpusat.
Kalau jaringan terdistribusi ya paduan beberapa jaringan terpusat sehingga beberapa komputer server saling berhubungan dengan klien ya, jadi saling terhubung ya, itu namanya jaringan terdistribusi. Nah, lalu juga kita harus mengenal tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisinya, yang tadi ada wired network sama wireless. Kalau kabel tadi sudah disinggung ya pada perangkat jaringan komputer. Nah, kalau yang nirkabel belum tadi. Nirkabel di sini jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik melalui udara atau yang kita kenal dengan gelombang radio ya, seperti telepon ya, antena TV dan lain-lain. Itu hampir menggunakan gelombang yang serupa ya. Gelombang elektromagnetik ini akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer di jaringan ya. Itu jaringan nirkabel atau wireless network. Lalu klasifikasi pada perannya, ada tadi saya bilang, ada sering bilang klien, bilang si server, makanya disebut dengan jaringan client server. Tugasnya sudah tahu ya tadi ya masing-masingnya. Lalu ada yang disebut dengan jaringan peer to peer. Ya, jaringan peer to peer ini setiap komputer bisa berperan sebagai klien, bisa berperan sebagai server. Kalau misalkan sederhananya pernah melakukan ya, kalau karena tethering itu sudah kita ngomongnya berkomunikasi dengan jaringan luar ya. Nah, kalau ada yang kenal ad hoc, nah itu hampir seperti itu. Peer to peer itu hampir mirip dengan itu. Misalkan kita punya dua laptop, kita nggak punya akses internet ya, kita pengen saling berkomunikasi, bertukar data, tidak ada flash disk gitu, kita bisa saling hubungkan dengan media wireless, itu bisa, atau dengan media kabel, kita punya satu kabel ya yang mungkin dengan jenisnya cross. Nah, itu nanti bisa kita hubungkan. Nah, itu kita bisa berkomunikasi. Itulah disebut dengan jaringan peer to peer ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengenal dengan istilah namanya di dalam klasifikasi jaringan kita harus kenal dengan topologi jaringan. Mungkin pernah dengar ya kata-kata topologi, nanti silahkan dicari topologi itu apa ya. Nah, kalau di dalam topologi jaringan kita mengenal ya ada macam-macam topologi, diantaranya itu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree. Nah, karena di dalam jaringan itu harus tadi ya salah satunya ada kata-kata protokol ya. Nah, yang di dalamnya, karena kita mau menghubungkan satu jaringan itu pasti ada namanya topologinya ya, ada desain rancangannya seperti itu. Jadi tidak asal saling menghubungkan satu dengan yang lain, pasti ada yang harus kita lakukan untuk bisa mendesain jaringan atau nanti mengkonfigurasi jaringan yang efisien, yang dapat digunakan untuk ya skala jangka beberapa tahun ke depan, memang kalau memang dibutuhkan seperti itu. Jadi supaya kita low maintenance juga, itu salah satu kegunaan dari topologi tadi di dalam sebuah jaringan. Makanya ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree. Itu nanti bisa kalian baca masing-masing ya, keunggulannya, kelebihannya serta kekurangannya. Karena di dalam topologi sendiri di sini pasti yang akan dibahas kurang lebihnya adalah tadi dari sisi kelebihan, dari sisi kekurangan. Kalau umumnya yang paling banyak yang memang sering digunakan pada sebuah jaringan komputer untuk dalam di sebuah perkantoran atau di startup atau di mungkin tempat ya kantor yang skala kecil menengah gitu. Umumnya topologi star sama dengan topologi tree. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau topologi star dan tree ini tidak mengganggu, ya hampir bisa dibilang tidak mengganggu akses jalan jaringan pada lalu lintas yang lainnya. Kalau satu atau beberapa itu ada kendala. Lain halnya kalau topologi bus dan ring ya umumnya. Kalau mungkin satu putus, mungkin akan bermasalah yang lainnya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman bisa baca lagi lebih lanjut mengenai poin topologi ini ya. Umumnya sebenarnya tidak hanya 4 saja topologinya. Ada seperti topologi mesh, topologi chain ya. Itu masih banyak lagi yang mungkin bisa nanti teman-teman baca. Nah, lalu yang poin terakhir ini adalah jaringan wireless atau nirkabel ya, dimana jaringan wireless atau nirkabel ini juga yang kita tahu ya, yang bisa kita lihat, yang dengan menggunakan wireless kita bisa berkomunikasi tanpa kabel ya, tanpa perantara. Dia menggunakan sinyal radio dengan frekuensi tinggi
bukan dengan menggunakan kabel, ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Artinya kita bisa kemana-mana, yang penting satu cakupan area masih terpenuhi ya. Nah, keuntungannya kita bisa meningkatkan produktivitas, cepat dan sederhana implementasinya, tidak perlu ribet, kemudian fleksibel, dapat mengurangi biaya, lalu skalabilitasnya. Ya, jadi nanti bisa lihat contoh gambarnya di situ. Kemudian arsitekturnya hampir sama, masih ada jaringan peer-to-peer, masih ada baik di kabel atau nirkabel. Lalu juga jaringan infrastrukturnya client server juga masih sama arsitekturnya. Lalu yang sedikit berbeda adalah dari keamanannya, karena kalau asal kita terhubung dengan kabel, kalau kita sudah tahu IP dan subnetnya, berarti kita sudah terhubung. Namun kalau di nirkabel tidak begitu. Kalau kita pun misalkan tahu IP-nya tapi kita tidak tahu security-nya atau tidak tahu keamanannya, ya tetap kita nggak akan bisa terhubung kayak gitu. Jadi misalkan kita tahu di sini di sana nanti bakal tahu kalau IP-nya sekian, tapi kalau kita mau terhubung lewat wireless ya kita harus melalui autentikasi melalui sandi keamanannya. Nah, ini sandi keamanannya ini ada 3 metode, ada WEP, ada WPA sama WPA2 kayak gitu. Nanti bisa kalian baca, ada Word Equivalent Privacy, Wi-Fi Protected Access sama WPA2. Nanti di sini bisa teman-teman baca ya. Nah, mengenai metodenya. Nah, kemudian kalau dari sisi ini jaringan arsitektur ad hoc sama client server hampir sama tadi. Dari sisi frekuensi ya. Dari sisi frekuensi ini sudah dibagi. Kalau di jaringan nirkabel itu menggunakan standar IEEE yang 802.11 ya. Itu dengan frekuensi dari 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Itu di sini masing-masing memiliki kecepatan di antara 11 megabit sampai dengan 54 Mbps ya, atau megabit per second. Area jangkauannya di sekitar 30 sampai 45 ya. Yang di 5 GHz cakupannya lebih rendah, yaitu 7 sampai 22 ya. Nah, ini tadi metodenya. Jadi kalau nanti metode yang ada ketiga tadi, dari mulai WP, WPA sama WPA2, itu umumnya yang metode yang digunakan. Yang paling sering digunakan yang ada di laptop kita atau di smartphone kita kalau kita mau berkomunikasi, ya umumnya disediakan WPA2 kayak gitu ya. Yang cakupannya untuk proses algoritmanya mungkin lebih ampuh. Nah, itu makanya lebih ampuh dibandingkan WP maupun WPA biasa. Nah, begitu untuk materi dasar tentang komunikasi data atau komunikasi dan jaringan komputer. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti untuk poin selanjutnya ini ada tugas evaluasi, sehingga nanti dikerjakan ya. Nanti bisa di download ya materinya. Nanti untuk poin pengerjaannya nanti disampaikan lebih lanjut pada perkuliahan. Begitu untuk materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.